menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan ekspektasi rasional. Ayo kita pergi ke penjelasannya. Ekspektasi rasional. Apa itu ekspektasi rasional? Jadi, ekspektasi rasional adalah upaya-upaya untuk meramalkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, yang dimana ekspektasi rasional pertama kali dikemukakan oleh John Mood pada tahun 1961 di dalam tulisannya yang berjudul Rational Expectation and the Theory of Price Movement. Karena menurut Sukirno bahwa ekspektasi rasional itu di mana semua pelaku kegiatan ekonomi mengetahui seluk-beluk dari ekonomi, yang dimana setiap pelaku kegiatan ekonomi akan bertindak secara rasional. Dengan adanya ekspektasi rasional, kejadian-kejadian ke depan dapat diramalkan. Jika memiliki informasi yang lengkap, maka ramalan ke depannya tuh relatif akan reaksi yang terbaik. Jadi juga menurut Sukirno bahwa ekspektasi rasional itu semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, yang dimana mereka mengetahui seluk-beluk dari kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Nah, selanjutnya ciri-ciri ekspektasi rasional. Nah, ekspektasi yang pertama itu ekspektasi berdasarkan informasi yang relatif lengkap mengenai suatu persoalan. Nah, di sini jika ekspektasi tidak hanya berdasarkan pada pengalaman masa lalu saja, namun ekspektasi juga berdasarkan pada keyakinan tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan informasi yang dimiliki tadi, maka dengan informasi tersebut mereka bisa melakukan kegiatannya tuh sudah teramalkan gitu. Jadi biaya yang keluar juga tidak terlalu tinggi. Pelaku ekonomi dapat mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Jadi mereka sudah bisa antisipasi apa aja yang akan terjadi di masa depan. Ekspektasi rasional ini muncul karena para ekonom melihat adanya ketidakpastian dalam perekonomian. Jadi, ketidakpastian ini tuh sering memunculkan instrumen-instrumen yang dijalankannya tuh tidak baik gitu. Kondisi ini dinamakan sebagai the death of economic. Karena di death of economic inilah para ekonom itu berusaha mengembangkan model baru untuk mengatasi kondisi-kondisi atau ketidakpastian tersebut. Ekspektasi rasional muncul karena dianggap gagalnya kebijakan-kebijakan oleh Keynesian. Jadi penganut ekspektasi rasional itu sangat anti terhadap penganut Keynesian. Keynesian kan tuh teorinya tuh bahwa suatu pasar akan mengalami keseimbangan jika adanya intervensi terhadap pemerintah. Nah, sementara penganut ekspektasi rasional ini tuh sangat bertolak belakang dengan mereka menginginkan suatu pasar itu akan terjadi dengan sendirinya tanpa intervensi dari pemerintah. Ekspektasi rasional ini juga disebut sebagai neoklassikal. Nah, ekspektasi rasional dibangun atas dua asumsi dasar, yang dimana yang pertama itu setiap pelaku ekonomi akan melakukan tindakan yang rasional. Yang kedua, setiap jenis pasar beroperasi secara efisien dan dengan cepat menyesuaikan ke arah perubahan-perubahan yang berlaku. Ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa ekspektasi rasional itu ternyata tidak berterikat pada suatu. Jadi ekspektasi rasional itu secara bebas ia mau berekspektasi gimana gitu, tanpa intervensi atau campur tangan dari luar pasar, misalnya pemerintah. Ayamnya banyak.
pasar persaingan sempurna. Oke, jadi apa sih pasar persaingan sempurna itu? Nah, pasar persaingan sempurna adalah banyaknya jumlah perusahaan sama dengan banyaknya jumlah pembeli. Nah, yang dimana jumlah perusahaan tuh begitu banyak, sementara kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut itu itu relatif kecil dalam mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna ada 5, diantaranya itu barang homogen, yang dimana semua perusahaan harus memproduksi barang homogen. Lalu produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Semua perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Nah, itu dia 5 karakteristik atau syarat yang menentukan bahwa itu adalah pasar persaingan sempurna. Jadi karakteristik yang pertama itu kan perusahaan memproduksi barang homogen. Jadi barang homogen itu dimana barang tersebut memberikan kepuasan atau utility terhadap konsumen. Jangan ketawa. Konsumen membeli suatu barang itu tanpa melihat mereknya, tetapi melihat kegunaan dari barang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kualitas dan karakteristik yang sama. Karakteristik yang kedua itu produsen dan konsumen memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna. Nah, di mana tuh para pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dan demikian, konsumen tidak akan mengalami kerugian seperti penipuan harga ataupun kualitas produk. Konsumen tidak perlu khawatir karena adanya pengetahuan yang sempurna ini. Dengan demikian, konsumen tidak akan mengalami perlakuan yang berbeda dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dari siapapun dia membeli produk, harganya adalah tetap sama. Demikian juga sama halnya dengan perusahaan. Dia akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi. Yang ketiga itu perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Jadi di sini di mana perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Yang menentukan harga adalah pasar. Jadi dalam persaingan sempurna itu tingkat penentuan harga itu berada di pasar gitu. Karena pasar persaingan sempurna itu relatif banyak penjualnya, jadi pilihan-pilihan atau alternatif yang dipilih oleh konsumen tuh banyak gitu. Jadi perusahaan tidak bisa menaikkan harganya semata-mata untuk kepentingannya gitu atau keuntungannya. Karena kalau dia menaikkannya, maka dia akan tidak pasar tersebut itu sudah bukan pasar persaingan sempurna. Karena pasar persaingan sempurna itu kan harga ditentukan oleh pasar. Nah, jadi dalam kondisi ini yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah outputnya untuk mencapai laba yang maksimum. Oke, karakteristik yang terakhir adalah semua perusahaan bisa masuk dan keluar dari pasar. Oke, selanjutnya adalah kelemahan dan kekuatan pasar persaingan sempurna. Yang dimana kekuatan dari pasar persaingan sempurna itu adalah harga produk yang dijual itu relatif rendah. Jadi harga dan jadi produk atau jasa yang ditawarkan tuh murah gitu. Selanjutnya tuh jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk tuh tercukupi. Nah, misalnya semua konsumen atau suatu individu tuh memiliki kesempatan untuk memiliki barang tersebut atau output tersebut. Jadi kemakmuran di sini dalam suatu penduduk itu tercapai secara maksimal. Yang terakhir itu masyarakat merasa nyaman karena mereka untuk membeli suatu barang tuh tidak banyak membuang waktu untuk memilih. Nah, konsumen sudah merasa nyaman, lalu mereka merasa tidak akan ditipu gitu dari segi kualitas maupun harga oleh perusahaan.
Adapun beberapa kelemahan dari pasar persaingan sempurna yaitu kelemahan dalam hal asumsi, kelemahan dalam hal teknologi, lalu konflik, efisiensi, dan keadilan. Model persaingan sempurna menyatakan bahwa keseimbangan dalam jangka panjang akan tercapai dan laba yang diterima perusahaan akan maksimal. Namun dalam dunia nyata, asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna itu tidak terjadi secara nyata karena manusia dibatasi oleh waktu dan tempat. Oke, itu saja paparan materi tentang ekspektasi rasional dan pasar persaingan sempurna dari saya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.